Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai contoh-contoh soal dengan tema gerak dalam 2 dan 3 dimensi. Adapun kelompok 4 dengan anggota Cynthia Dwi Anggring, Rosida An-Nur, Hilyatun Pinta Borutambah, dan Naila Khairunida. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Contoh soal pertama yaitu sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon pada sudut 40 derajat terhadap sumbu horizontal. A. Berapa waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi? B. Berapa tinggi maksimum yang dicapai bola? C. Berapa jarak horizontal yang ditempuh bola sebelum mencapai tanah? Yang diketahui pada soal itu pertama, kecepatan awal yang dilambangkan dengan V0 sama dengan 25 meter per sekon. Yang kedua ada percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Serta besaran sudut yang dilambangkan dengan θ adalah 40 derajat. Maka yang pertama, titik tertinggi yang dicapai ketika kecepatan vertikal atau Vy menjadi 0. Rumus yang digunakan adalah waktu sama dengan kecepatan awal dikali besaran sudut per gravitasi. Waktu sama dengan 25 dikali sin 40 derajat per 9,8 sama dengan 25 dikali 0,6428 per 9,8. Maka hasilnya adalah 1,64 sekon. B. Yang ditanya adalah tinggi maksimum. Maka rumus yang digunakan adalah tinggi maksimum sama dengan kecepatan awal dikali besaran sudut kuadrat per 2 dikali gaya percepatan gravitasi. Maka tinggi maksimum sama dengan 25 dikali 0,6428 kuadrat per 2 dikali 9,8. Maka hasilnya adalah 16,10 per 19,6. Maka hasilnya adalah 10,85 meter. Maka tinggi maksimum dari bola yang dicapai bola tersebut adalah 10,85 meter. C. Yang ditanya adalah jarak bola itu sebelum mencapai tanah. Maka rumus yang digunakan adalah jarak sama dengan kecepatan awal kuadrat dikali sin 2 besaran sudut per gravitasi. Jarak sama dengan 25 kuadrat sin 2 dikali 40 derajat per 9,8. Maka hasilnya adalah 640 sin 80 derajat per 9,8. Maka 640 dikali 0,9848 dibagi 9,8 hasilnya adalah 62,78 meter. Jadi jarak yang dicapai bola tersebut sebelum mencapai tanah adalah 62,78 meter. Lanjut, contoh soal yang kedua adalah sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap 6 radian per sekon dan jari-jari lingkaran 3 meter. A. Hitunglah kecepatan linear partikel tersebut. B. Berapakah percepatan sentripetal partikel tersebut? Maka yang diketahui pada soal tersebut adalah kecepatan sudut yang biasanya dilambangkan dengan omega sama dengan 6 radian per sekon. Dan jari-jari lingkaran biasanya dilambangkan dengan R adalah 3 meter. Maka yang pertama, hitunglah kecepatan linear partikel tersebut menggunakan rumus V sama dengan omega dikali jari-jari. Maka 6 dikali 3 sama dengan 18 meter per sekon. Jadi
kecepatan linier partikel tersebut adalah 18 meter per sekon. B. Yang ditanya adalah berapakah percepatan sentripetal? Sentripetal ini dilambangkan dengan AC. Adapun rumus dari sentripetal adalah kecepatan kuadrat per jari-jari. Maka 18 kuadrat per 3 sama dengan 324 per 3. Maka hasilnya adalah 108 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan sentripetal pada partikel tersebut adalah 108 meter per sekon. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga adalah sebuah kapal perahu bergerak ke timur dengan kecepatan 8 meter per sekon. Sementara penumpang berjalan ke utara dengan kecepatan 6 meter per sekon relatif terhadap perahu. Hitunglah kecepatan resultan penumpang relatif terhadap tanah. Yang diketahui adalah V X sama dengan 8 meter per sekon dan V Y sama dengan 6 meter per sekon. Rumus yang digunakan untuk mencari kecepatan resultan adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Maka akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Jadi, kecepatan resultan penumpang yang relatif terhadap tanah tersebut adalah 10 meter per sekon. Selanjutnya adalah contoh soal yang keempat, yaitu sebuah partikel bergerak dalam ruang 3 dimensi dan posisi yang diberikan oleh vektor R1 adalah 2i ditambah 3j ditambah 4k ke vektor R2 sama dengan 5i ditambah 6j ditambah 8k. Maka hitunglah jarak perpindahan. Rumus jarak yaitu akar dari x2 dikurang x1 kuadrat ditambah y2 dikurang y1 kuadrat ditambah z2 dikurang z1 kuadrat. Maka jarak perpindahan antara vektor R1 dikurang vektor R2 adalah akar 5 dikurang 2 kuadrat ditambah 6 dikurang 3 kuadrat ditambah 8 dikurang 4 kuadrat. Maka akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah akar dari 9 ditambah 9 ditambah 16, yaitu akar dari 34. Maka jarak perpindahan antara vektor R1 dikurang vektor R2 adalah 5,83 meter. Contoh soal yang kelima, yaitu sebuah roda melakukan 900 putaran. Berapakah kecepatan sudut rata-ratanya dalam satuan radian per sekon? Yang diketahui pada soal tersebut adalah perpindahan sudut yang dilambangkan dengan delta theta adalah 900 putaran. Akan diubah menjadi satuan radian yaitu 900 dikali 2V sama dengan 5652 radian. Selang waktu atau delta T adalah 30 sekon. Maka rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata kecepatan sudut adalah omega sama dengan delta theta per delta T. Omega sama dengan 5652 per 30 radian per sekon, maka hasilnya adalah 188,4 radian per sekon. Jadi, kecepatan sudut rata-ratanya adalah 188,4 radian per sekon. Oke, selanjutnya contoh soal yang keenam, yaitu sebuah mobil bergerak ke arah timur dengan kecepatan konstan sebesar 20 meter per sekon. Pada saat yang sama, sebuah mobil lain bergerak ke arah utara dengan kecepatan konstan sebesar 15 meter per sekon. Berapakah kecepatan resultan dari kedua mobil dan berapakah arah kecepatan resultan terhadap arah timur dalam
wujud derajat. Adapun yang diketahui pada soal tersebut adalah kecepatan timur dan kecepatan utara. Kita lambangkan menjadi Vx sama dengan 20 meter per sekon dan Vy sama dengan 15 meter per sekon. Adapun kecepatan resultan dari kedua mobil itu menggunakan rumus Vr sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 400 ditambah 225 sama dengan akar 625. Jadi, akar 625 adalah 25. Maka, kecepatan resultan dari kedua mobil itu adalah 25 meter per sekon. Dan arah kecepatan resultan itu dilambangkan dengan theta. Rumus yang digunakan untuk mencari arah kecepatan resultan yaitu theta sama dengan tan min 1 per kecepatan Y dibagi kecepatan X. Tan inverse dikali 15 per 20, maka tan inverse dikali 0,75. Maka arah kecepatan resultan adalah 36,87 derajat terhadap arah timur. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal yang ke-7. Seorang kiper menyepak bola dengan sudut 40 derajat di atas garis horizontal. Kecepatan awal dari bola adalah 22 meter per sekon. Jika hambatan udara dapat diabaikan, tentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut. Kecepatan bola yang berkaitan dengan sumbu Y adalah kecepatan awal dikali sin theta. Maka 22 dikali sin 40 derajat dan hasilnya adalah 14 meter per sekon. Itu adalah kecepatan bola yang berkaitan dengan sumbu Y. Maka kecepatan sumbu Y adalah 0 meter per sekon. Kecepatan awal sumbu Y adalah 14 meter per sekon dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi rumus yang digunakan untuk mencari ketinggian maksimum adalah H sama dengan Vy kuadrat ditambah Vx kuadrat per 2AY sama dengan 0 dikurang 14 kuadrat per 2 dikali 10 sama dengan 9,8 meter. Jadi, ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut adalah 9,8 meter. Sebuah partikel bergerak dalam ruang X, Y, Z dengan posisinya di setiap waktu dinyatakan sebagai R, di mana R sama dengan 2T kuadrat dikurang 4I ditambah T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat ditambah 3TJ dikurang 2TK, semua satuan dalam SI. A. Cari persamaan bagi kecepatan dan percepatan sebagai fungsi waktu. B. Hitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon. C. Hitung kecepatan di T sama dengan 2 sekon serta besarnya. Penyelesaian. Yang A tadi diminta kecepatan dan percepatan. Kecepatan dilambangkan sebagai V, jadi bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus V sama dengan dr per dt, dimana tadi R nya udah diketahui, jadi R nya itu bisa langsung aja kita turunkan, dimana 2T kuadrat dikurang 4I itu jika diturunkan menjadi 4T dikali I. Kemudian T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat ditambah 3T dikali J itu jika diturunkan menjadi 3T kuadrat dikurang 8T ditambah 3J. Kemudian 2T dikali K itu jika diturunkan menjadi 2K. Jadi kecepatannya itu adalah 4T dikali I ditambah 3T kuadrat dikurang 8T ditambah 3 dikali J dikurang 2K. Kemudian yang diminta tadi percepatan. Percepatan dilambangkan sebagai huruf A, dimana langsung masukkan ke rumus A sama dengan dv per dt, dimana tadi kecepatannya itu bisa langsung kita turunkan menjadi 4T dikali I itu menjadi 4I,
3T kuadrat dikurang 8T ditambah 3J jika dikurangkan menjadi 6T dikurang 8 dikali J. 2K itu misalnya kalau diturunkan itu habis, makanya percepatan itu adalah 4I ditambah 6T dikurang 8J. Kemudian yang B tadi diminta percepatan rata-rata. Rumus percepatan rata-rata itu adalah A sama dengan delta V per delta T. Tadi kan diminta dalam T sampai dengan 1 sekon dan T sampai dengan 2 sekon. Langsung aja kita yang pertama kita masuk ke dalam T sama dengan 1 sekon, langsung masuk ke rumus. Jadi V sama dengan T sama dengan 1, dimana 4I dikurang 2J dikurang 2K. Kemudian yang T sama dengan 2 sekon kita masukkan, dia menjadi V T sama dengan 2 sama dengan 8I dikurang J dikurang 2K. Jadi percepatan rata-ratanya adalah 4I ditambah J per 2 dikurang 1 sama dengan 4I ditambah J. Itu adalah percepatan rata-rata. Kemudian yang C kita diminta untuk menghitung kecepatan di T sama dengan 2 sekon beserta besarnya. Kita langsung masuk ke rumus. V T sama dengan 2 sama dengan 8I dikurang J dikurang 2K dalam satuan meter per sekon, dimana besar kecepatannya itu V sama dengan akar dikuadratkan menjadi akar 8 kuadrat ditambah akar 1 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat sama dengan akar 69 meter per sekon, dimana kelajuan itu sama dengan besar dan kecepatan. Untuk soal selanjutnya, sebuah partikel bergerak dalam bidang XY dengan kecepatan Vt sama dengan 6T kuadrat I dikurang 4T pangkat 3 dikurang 4TJ. Semua besaran dinyatakan dalam SI. Pada T sama dengan 1 sekon, vektor posisi dari partikel tegak lurus terhadap vektor kecepatannya dan jaraknya dari pusat titik 0,0 adalah 3 meter. A. Tentukan vektor dan besar percepatan pada T sama dengan 2 sekon. B. Tentukan posisi awal dari partikel. Penyelesaiannya, yang A tadi kita diminta untuk menentukan vektor dan besar percepatan pada T sama dengan 2 sekon, dimana rumus percepatan itu A sama dengan dV per dt, yang menghasilkan 12TI dikurang 12T kuadrat dikurang 4J, dimana tadi diminta dalam T sama dengan 2 sekon. Langsung kita masukkan A sama dengan 24I dikurang 44J meter per sekon kuadrat, dimana besarnya itu vektor A besarnya adalah akar 24 kuadrat ditambah akar 44 kuadrat yang menghasilkan 50,12 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang B tadi kita diminta untuk menentukan posisi awal dari partikel, dimana bisa kita buat di sini R sama dengan R0 ditambah integral 0 sampai ke T V dt, misalkan R0 sama dengan X0I ditambah Y0J. R sama dengan X0I ditambah Y0J ditambah integral dari 0 ke T itu 6T kuadrat I dikurang 4T pangkat 3 dikurang 4TJ dt, dimana X0I ditambah Y0J ditambah 2T pangkat 3 dengan batas atas T dan batas bawah 0 I dikurang T pangkat 4 dikurang 2T kuadrat dengan batas atas T dan batas bawah 0J, yang menghasilkan R sama dengan X0I ditambah Y0J ditambah 2T pangkat 3I dikurang T pangkat 4 dikurang 2T kuadrat J. Nah, pada saat T sama dengan 1 sekon, langsung aja kita masukkan R dikali V itu sama dengan 0 dikali R sama dengan 3 meter, dimana tadi V sama dengan 1. Jadi RD itu sama dengan X0I ditambah Y0J ditambah 2I ditambah J sama dengan X0 ditambah 2I ditambah Y0 ditambah 1J. Jadi T1 itu sama dengan V sama dengan 6I. R dikali V itu sama dengan 6, X0 ditambah 2 sama dengan 0, X0 sama dengan min 2M. Jadi R itu sama dengan akar dari X0 ditambah 2 kuadrat ditambah X0 ditambah 1 kuadrat sama dengan akar Y0 ditambah 1 kuadrat, yaitu sama dengan Y0 ditambah 1 sama dengan 3. Y0 itu sama dengan 2. Nah, jadi posisi awal itu atau R0 itu sama dengan min 2I ditambah 2J M di titik koordinat min 2,2M. Contoh soal selanjutnya, sebuah partikel bergerak melingkar dalam bidang XY dengan pusat lingkaran berada di titik 0,0.
persamaan X sama dengan 2 sin 3T dan Y sama dengan 2 cos 3T. Semua satuan dinyatakan dalam SI. A. Tentukan posisi awal partikel dan arah putarannya. B. Hitung percepatan sentripetal yang dialami partikel. C. Tunjukkan bahwa vektor kecepatan dan percepatan partikel selalu tegak lurus. Nah, penyelesaiannya di sini X sama dengan R cos omega T, Y sama dengan R sin omega T, R sama dengan 2M, dan omega sama dengan 3 radian per sekon. Nah, yang A tadi kan kita diminta untuk mencari posisi awal. Nah, posisi awal itu jadi T sama dengan 0, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 2 atau 0,2 M. Nah, yang B itu tadi kita diminta untuk mencari percepatan sentripetal, di mana rumusnya itu AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R sama dengan 18 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang C tadi kita diminta untuk menunjukkan vektor kecepatan dan percepatan partikel selalu tegak lurus. Jadi R itu sama dengan XI per YJ, di mana 2 sin 3TI ditambah 2 cos 3TJ menghasilkan V sama dengan 6 cos 3TI dikurang 6 sin 3TJ. A sama dengan min 18 sin 3TI dikurang 18 cos 3TJ. Jadi V dikali A itu sama dengan min 108 cos 3T sin 3T ditambah 108 cos 3T sin 3T itu sama dengan 0. Jadi terbukti bahwasannya vektor kecepatan dan percepatan partikel itu selalu tegak lurus. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia teman-teman.